Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam renungan singkat Sekolah Tinggi Teologi Saint Paul Bandung. Pada hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-71. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Petrus menyangkal Yesus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab dia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa-apa yang engkau katakan." Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita ini kita melihat ada 2 bagian yang akan kita bersama-sama merenungkan, yaitu bagian pertama adalah di mana Petrus berada di halaman rumah imam besar yang kemudian menyangkal Yesus. Dan bagian kedua yaitu Yesus di hadapan mahkamah agama. Nah, di sini kita melihat Petrus adalah murid yang mengasihi, tapi dia jatuh karena apa? Berada dalam ketakutan, ya. Jadi sebetulnya Petrus itu bukan murid yang jahat. Dia mengasihi Yesus. Ia bahkan mengikuti Yesus sampai ke halaman imam besar. Tapi Lukas berkata bahwa ketika orang-orang mulai mengenalinya, Petrus berkata apa? "Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Dan aku bukan muridnya. Dan kemudian aku tidak tahu apa yang kau katakan." Nah, 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Nah, ini sebetulnya bukan hanya sekedar kelemahan secara verbal, tapi ini sebetulnya adalah merupakan apa? Krisis keberanian iman, ya. Petrus yang pernah berkata, "Tuhan, aku siap masuk penjara dan mati bersamamu." Kini apa? Hancur, ya, runtuh di hadapan apa? Tekanan sosial, ya. Bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita?
Kita mengasihi Tuhan, tapi kita takut dianggap fanatik, takut kehilangan posisi, takut relasi terganggu, takut berbeda dengan lingkungan, dan takut mungkin harga diri kita terluka. Sehingga apa? Akhirnya kita menyangkal Tuhan. Dan itu bukan selalu dengan kata-kata, tapi dengan apa? Diam. Saat harus membela kebenaran, kompromi dengan dosa, hidup tidak sesuai dengan iman, dan membiarkan dunia lebih menentukan arah hati kita. Nah, kadang penyangkalan terbesar itu bukan lewat mulut, tapi sebetulnya lewat gaya hidup kita. Ya, tapi di sini kita melihatnya dalam ayat 41. Ini bagian yang memang paling menyentuh. Ya, karena apa? Tatapan Yesus itu, ya, tatapan yang memulihkan. Ya, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Nah, bayangkan mata Yesus yang baru saja selesai dipukul, dia dihina dan diolok-olok, tapi dia masih sempat mencari Petrus. Ya, dan tatapan itu adalah bukan tatapan kebencian, tapi itu adalah tatapan kasih. Tatapan yang berkata, aku sudah tahu engkau akan jatuh, ya, tapi aku belum selesai dengan hidupmu. Di sini kita lihat, ya, Lukas menulis Petrus kemudian keluar dan menangis dengan sedih. Dan kita lihat bahwa air mata Petrus itu adalah awal dari pemulihan. Ya, jadi ini kabar baiknya itu, kabar baik merupakan kabar baik Injil, ya, yang menyatakan bahwa kegagalan kita itu bukan akhir cerita, ya, ketika mata kita masih bertemu dengan Kristus. Ya, ada orang yang merasa dirinya terlalu jatuh jauh, ya, karena mungkin terlalu banyak berkompromi, sering gagal, terlalu lama dingin secara rohani, dan terlalu sering mengkhianati panggilan Tuhan. Tapi tatapan Kristus masih sama, tatapan yang memanggil kita pulang. Ya, jadi di sini kita melihat Tuhan tetap sayang dan mengasihi. Dan satu sisi kita melihat bagaimana pribadi Yesus yang tetap teguh di tengah penghinaan. Ya. Jadi satu kontras yang sangat kuat, satu sisi Petrus yang lemah dan mengalami kegagalan, dan Yesus yang tetap teguh di tengah penghinaan. Saat Petrus goyah, Yesus tetap teguh. Dia dihina, ditutup matanya, dipukul, diejek. Tapi Yesus tidak mundur. Ketika dia ditanya apakah dia anak Allah, Yesus menjawab dengan tenang dan penuh otoritas. Jadi dari sini kita melihat bahwa keselamatan kita itu sebetulnya tidak berdasar, ya, atau bertumpu pada kesetiaan Petrus, tetapi pada apa? Keteguhan Kristus. Ini yang merupakan inti Injil, ya, bahwa kita selamat bukan karena iman kita itu selalu kuat, melainkan karena juru selamat kita itu tidak pernah gagal. Ya, Petrus jatuh, mahkamah berlaku tidak adil, kerumunan mengejek, tapi Kristus tetap melangkah menuju Golgota. Ya, jadi dia tetap memilih jalan salib. Untuk siapa? Untuk Petrus, untuk para murid, dan untuk kita semua. Ya, nah, jadi melalui renungan ini mungkin kita juga diajak untuk bisa bertanya dengan jujur kepada diri kita, apakah atau di area mana saat ini kita sedang menyangkali Yesus. Ya, mungkin dalam keluarga, pelayanan, ya, motivasi hati kita, keputusan-keputusan yang tersembunyi yang ada dalam diri kita, ya. Tapi, nah ini, jangan berhenti pada rasa bersalah. Ya, terus belajar melihat kepada Kristus. Tatapannya tidak menghancurkan, tapi tatapannya memulihkan. Petrus yang menangis malah pada saat itu kelak akan menjadi batu karang gereja. Artinya apa? Orang yang pernah jatuh bisa dipakai Tuhan lebih dalam daripada sebelumnya. Kegagalan yang diserahkan kepada anugerah dapat berubah menjadi kedewasaan rohani. Nah, melalui perenungan kita hari ini dari Lukas 22 ayat 54 sampai 71,
mengingatkan bahwa kita bisa jatuh seperti Petrus. Dunia bisa menghina seperti mahkamah. Iman bisa diuji dalam malam yang gelap, tapi Kristus tetap setia. Ketika kita gagal, dia tidak berubah. Dia justru di saat paling gelap, kasihnya itu paling terang dalam hidup kita. Tetapi Kristus malah pada saat itu masih mencari kita, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku sering seperti Petrus, mudah berkata setia tapi tetap jatuh dalam ketakutan. Ampuni kami ketika hidup kami yang menyangkal Engkau. Pandanglah kami dengan kasih-Mu yang memulihkan. Bangkitkan kembali keberanian iman, kesetiaan dan kasih kami kepada. Terima kasih karena keselamatan kami tidak bergantung pada kekuatan kami, tapi pada kesetiaan-Mu sampai salib. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.